Terakhir tuh ngaji di Bumi Kang Santari ya di Pajajaran. Ya, kenapa yang dibahas ini bab janaiz? Karena satu penting kita mengetahui memahami bab tentang janaiz ini karena kita pasti ada yang mengalami keluarga yang wafat gitu ya, meninggal. Gimana supaya kita tidak bingung atau kita mengerti dan paham, yang sudah ngerti, yang sudah ngaji, yang sudah paham bisa kembali ingat dengan hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Di pertemuan yang lalu hadis yang pertama itu dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikro hazim, aksiru perbanyaklah, zikro mengingat, hazim pemutus kelezatan kenikmatan, alladzatil maut yaitu ya kematian. Jadi mun urang ningali aya jalmi nu ngantunkeun, urang emut teu kana kematian. Atau lebih terasanya biasanya ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal. Di samping kita berduka, berkabung, merasakan kehilangan, pasti kita juga ingat, oh ya, orangnya bakal pasti gitu. Entah di mana, entah jam berapa, entah hari apa, sedang apa, itulah yang menjadi misteri ilahi. Makanya ya kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Supaya kita betul-betul bisa mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Mun urang hayang husnul khotimah ya wayahna gitu. Selalu jaga amal-amal yang baik sampai kita pada akhirnya datang dihampiri oleh sosok malaikat Jibril. Ya. Jadi memperbanyak mengingat kematian itu sunnah hukumnya. Tidak wajib. Sunnah memperbanyak mengingat kematian, karena semakin kita banyak mengingat kematian, semakin kita merasa dan tumbuh rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pami orang ngemut kematian teh aya sieun teh. Aya rasa kasihan teh manusiawinya. Jadi orang boleh teh boga rasa kasihan karena kematian. Boleh tidak? Boleh. Harus. Karena kematiannya harusnya. Ya. Mungkin untuk kalangan kita banyak. Boleh. Kita takut terhadap kematian. Sieun teh Bu. Pami orang misalkan jadwalnya enjing misalkan. Kaget. Anu ngawartosan Tong kitu. Kaget. di 5. Ya karena di riwayat-riwayat hadis itu banyak diceritakan sakitnya orang dicabut nyawa itu seperti orang itu ditusuk 70 pedang. Dicabut nyawa, dipisahkan ruh dengan jasad seperti kita mendapatkan tusukan 70 pedang di sekujur badan kita. Hanya satu golongan orang manusia yang tidak mendapatkan rasa sakit ketika dicabut nyawa, yaitu minas syahidin, orang-orang yang syahid. Itu insyaallah mereka tidak akan mendapatkan rasa sakit ketika dicabut nyawanya oleh Allah. Termasuk Nabi merasakan sakit ketika dicabut nyawa, merasakan. Nanti kalau misalkan ragu atau bila kirang persatuan ke Abi, mungkin taroskeun lah karena usan-usanis. Nabi itu dalam riwayat hadis Bukhari pernah meminta kepada Allah supaya rasa sakit dicabut nyawa itu sakaratul maut ditimpakan kepada Nabi sebagian besarnya supaya umatnya itu tidak merasakan sakit yang berlebih. Jadi Allah tuh menciptakan rasa sakit dicabut nyawa itu misalkan dibilangkan 10, Nabi meminta setengahnya supaya Nabi ngarasakeun, supaya umatnya tuh tidak merasakan sakit yang sangat luar biasa. Itu ada hadisnya. Makanya
ada salah satu doa yang mungkin kita perlu baca. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi syakaratul maut. Mudah teh naon maksudnya? Digampilkeun we gitu. Dicabut nyawa teh teu hese, teu lami, teu lila. Karena sakaratul maut teh banyak sekali orang-orang yang lama gitu merasakan sakaratul maut. Semakin lama berarti semakin sakit, tersiksa. Ruhnya itu kan bisa lama gitu keluar dari jasad. Makanya mudah-mudahan kita mah dimudahkan oleh Allah. Amin. Ketika proses sakaratul maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut. Ya. Ini mah mengulas dulu takut kita lupa dengan pertemuan waktu itu. Yang kedua, hadis di Bulughul Maram di bab Zanais ini berkaitan dengan Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, la yatamannayanna ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian itu berangan-angan atau meminta al mauta lidurrin nazalabih, meminta dicabut nyawa kepada Allah karena saking menderitanya hidup, saking kuripuna, saking kusangsarana, udah nggak kuat dengan segala ujian musibah yang dihadapi, putus asa, depresinya tingkat tinggi, hayang dicabut nyawa ya Allah abdi mah. Boleh nggak? Berdasarkan hadis ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu mendahului takdirnya istilahnya. Seolah-olah mendikte Allah. Allah kan can waktuna. Urang teh hayang geura gitu. Ngadikte Allah teh Iya. Ya, mendikte Allah. Itu ya hikmahnya tidak boleh kita meminta dicabut nyawa karena mungkin karena kita putus asa dengan segala ujian kehidupan. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul, maka kita itu seharusnya mengucapkan apa? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairoli, apabila kehidupanku ini terdapat kebaikan di dalam kehidupanku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, maka natil wafatu khairoli, ya Allah jika kematian itu adalah yang terbaik untukku ya Allah, wafatkan. Beda tuh secara pertama tadi. Beda. Ieu mah menta lagi naon? Ya Allah, jika memang kematian itu adalah yang terbaik buat hamba, baik menurutmu ya Allah, maka hamba siap engkau wafatkan. Ini pertama mah tadi Putus asa. Putus asa, depresi karena dia tidak mau menjalani lagi kehidupan di dunia. Padahal kenapa Allah melarang, atau kenapa Nabi melarang meminta dicabut nyawa? Karena kehidupan manusia harus terus berjalan. Karena kenapa Allah masih ngasih jatah usia? Allah ngasih kewajiban yang harus dilaksanakan gitu. Jatah hirup maneh masih aya, tong hayang geura pae kewajiban maneh lo bakene. Gitulah bahasa orang-orang nama. Punten bilih rada kasarnya. Iya. Nah, hadis berikutnya Wan Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu yamutu, orang-orang beriman, yamutu meninggal, bi araqil jabin. Orang yang beriman itu kalau meninggal ada keringat di dahinya, bi araqil jabin. Jadi jelema-jelema mukmin mah insyaallah tah salah sahih ciri husnul khotimah teh pamikesangan eta insyaallah berarti kalabat husnul khotimah. So aya gendingnya anu meninggal teh wafat teh meskipun tidak berkeringat tapi wajahnya teh cerah gitu. Atau nabi senyum eta insyaallah kalabat golongan jalmi anu husnul khotimah. Tong dipaksakeun senyum maneh senyum. Orang dipaksakeun raut wajahnya supaya senyum. Kesan. Hah? Andikanya mudah-mudahan ya kita
Mantak kurang nyanyun ke Gusti Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khotimah. Wah, eta teh salah sahiji doa nu tong sampai dikantunkeun bami urang ngadoa saat salat atau napi di dalam salat sunnah juga boleh di sujud terakhir doa itu boleh dibaca. Nah, yang berikutnya Wan Abi Sa'id dan dari sahabat Abi Sa'id wa Abi Hurairah dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, talkinkanlah mautakum la ilaha illallah, seorang di antara kalian yang wafat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Aya nu kantos ngatalkinkeun di dieu. Cung anu kantos Aja. lah. Waktu ngatalkinkeun sabaraha kali? Wah terus. Teras dibimbing gitu la ilaha illallah. Ayeuna kumaha? Sami terus itu. Iya. Ningali kondisi. Nah, janten berarti hukum mentalkin itu apa? Wajib, sunnah, wajib, sunnah atau apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Kalau fardu ain mah semua wajib. Anu meninggal, ayo orang ngatalkin ke kabehan. Sunnah, leres. Janten hukum mentalkinkan orang yang hendak meninggal, yang mau wafat itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi itu adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si priogi ditalkinkeun naon cik? Karena setan, iblis itu mendatangi orang yang hendak wafat, sakaratul maut, membisikkan di telinganya membisikkan kata-kata yang menggoyahkan akidahnya, kemudian menanamkan rasa keraguan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan mentalkin lakinu mautakum la ilaha illallah. Boleh gak dengan kalimat yang lain? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Disunahkannya la ilaha illallah. Atau boleh nggak mentalkinkannya hanya mengucapkan Allah? Boleh. Hah? Boleh. 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 Allah, Allah, Allah. Sok sebatkeun Allah, Allah, Allah. Ya, jadi sebetulnya mah yang lebih afdol, yang lebih sahih ini keterangan hadis. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah seseorang di antara kalian yang hendak meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ternyata ada adab-adabnya ketika kita mentalkinkan orang yang mau meninggal. Satu di antara adab-adab kita mentalkin orang yang mau meninggal itu, satu, tidak terburu-buru membacakan kalimat tahlilnya. La ilaha illallah. Bisik atau terlalu keras atau terlalu cepat gitu. Yang sedang ada aja, yang sedang aja gitu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dan tidak dianjurkan berulang-ulang. Cukup satu kali. Dan kalau misalkan orang yang sedang sakaratul maut itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak perlu kita mengulang-ulang lagi. Sudah cukup. Dicekap sekali. Makanya nanti ada keterangan hadis yang lain. Ketika orang yang mau meninggal itu, kita disunahkan membaca surat Yasin. Jadi itu juga bentuk talqin sebetulnya mah. Bentuk talqin, nah dibacanya surat Yasin, sanes Al-Baqarah misalkan, sanes Waqiah, sanes Al-Mulk, sanes Anas, Al-Ikhlas. Karena di dalam surat Yasin itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Tafsirul Bayan, di dalam surat Yasin itu ada ayat-ayat yang menegaskan tentang tauhid,
tentang akhirat, tentang kematian. Sehingga ruh orang yang mau meninggal itu ketika mendengar bacaan surat Yasin, maka ruh orang itu akan terhubung terhadap surat-surat yang ada di dalam surat Yasin, ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin. Oke, sebelum ke situ, jadi hukum mentalkin orang yang mau meninggal adalah sunnah. Adab-adabnya adalah tidak boleh terus-terusan berulang mentalkin orang tersebut, dan cukup satu orang. Jangan banyak teuingnya tong aya tiluan ngucapkeun hayu bu ka teh la ilaha illallah sebatkeun la ilaha illallah. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk ditalkin? Khawatir orang yang mau wafat itu ternyata ucapan terakhirnya, kata-kata yang keluar dari lisan orang tersebut adalah kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten namanya, kalau misalkan ada salah satu rumah sakit yang nonis gitu, itu ternyata kalau ada pasien orang muslim yang mau meninggal, itu pihak rumah sakit itu mendatangkan para pendeta, walaupun itu agamanya Kristen misalnya, untuk membahasa orang banyak mentalkinkeun. Maka hati-hati, pilih mah aya wargi rencangan saudara nu dirawat di rumah sakit nonis gitu, anu kondisinya tos parah, urang teh mun bisa mah bisa mendampingi lah supadosnya eta lah kawartos gitu. Pernah kejadian yang sampai naudzubillah min dzaliknya, mudah-mudahan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nampik iman Islamnya. Amin. Ya. Jadi ada riwayat lain, mangkana kalam akhirahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Sing saha wae jalmi anu dina akhir hayatna ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan jaminan kepada orang itu masuk ke dalam surga. Meskipun nya beda-beda meureunnya, antawis jalmi anu rajin salat jeung nu teu rajin salat, proses masuk surga lagi pasti mana nu lebih cepat? Anu rajin ibadah salat meureun anu jeung nu teu rajin salat mah. Jadi sakumaha bawangna jalmi muslimah tetep urang teh dianjurkeun, upami aya jalmi nu bade ngantunkeun nya urang mentalkin. Karena eta teh mudah-mudahan jadi hujah di hadapan Allah. Kalimat la ilaha illallah teh jadi hujah gitu. Sebanyak apapun dosa orang itu, ahli maksiat, ahli tukang dosa segala macam cara ibadah, upami dina akhir hayatna ngucapkeun kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, Allah pasti menjamin orang itu masuk surga. Pertanyaannya, boleh nggak ke orang non muslim mentalkin la ilaha illallah? Boleh nggak? Boleh. Kan sanes muslim. Rasul pernah. Walau alam bisawab. Jawabannya betul boleh. Jadi urang teh upami misalkeun aya jalmi non Islam bade ngantunkeun urang di talkin la ilaha illallah, boleh. Itu teh dakwah. Dakwah orang teh bisa ngaislamkeun seseorang. Aja kita menyelamatkan diri. Betul. Menyelamatkan hamba tersebut, orang tersebut, supaya berarti di akhir kalimatnya itu adalah mentauhidkan Allah. Mau dia seorang pendeta, seorang bisu, apapun itu, kalau ternyata di kalimat kata-kata terakhir dia meninggal adalah tauhid, la ilaha illallah, pasti Allah kan maha adil, maha bijaksana. Mau mungkin orang itu masuk ke dalam neraka. Dan hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Paman Nabi saha namina? Anu mengasuh Nabi dari usia 11 tahun. Abdul Muthalibnya. Karena ya Nabi teh mendampingi pamannya teh
supaya mengucapkan kalimat Tahu. la ilaha illallah tauhid. Nabi sampai ngomong nanti supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Terus reng-rengana teh aya deui surah. Abu Lahab, Abu Jahal karena gugedu Quraisy. Pira aku mana rek nyalakeun agama kolot urang gitu. Nah, Nabi Muhammad tantangannya luar biasanya ketika mau pamannya teh meninggal gitu. Bebelaan gitu mun urang mah supaya saking sayangnya anak pamannya teh. Nabi Muhammad teh terus we mentalkin supaya pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi hukum mentalkin itu sunnah. Boleh hukumnya mentalkin orang non muslim boleh. Dan di antara adab-adab mentalkin itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh berulang-ulang kalau ternyata si orang tersebut sudah sekali mengucapkan la ilaha illallah. Bisi lamun tos mengucapkan sekali leres, urang hae we terus ditalkin la ilaha illallah terus. Bisi engke teh aya kata-kata nu sanes gitu. Jadi we tos ngantunkeun teh terakhir nanti lain la ilaha illallah. Kalau misalkan belum boleh diulang. Terus pokoknya belum boleh. Jadi yang nggak boleh mah maksudnya yang sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun katingali mulut tawunggul gitu tong di terus-terusan kurang ditalkin gitu. Karena berat oke. Ya, betul. Sehingga Bacalah Yasin. si orang yang mau meninggal itu bisa bosan terus merasa tidak mau mengucapkan kalimat itu akhirnya mah. Jadi upah kita sekali mah atos we cekap. La ilaha illallah. Jelasnya? Pendapat. Sekali deui lah. Iya, Sekali deui. lemah isnadnya. Iya. Maksudnya hiji di hadisna tulisannya sekali deui. Iya. Ya. Jadi lakin mau takum la ilaha illallah. Ada riwayat lain bukan di Bulughul Maram. Lakin mau takum bis surat Yasin. Tuh. Ya, talkinkanlah salah seorang di antara kalian yang hendak meninggal itu dengan membaca surat Yasin. Tadi sudah dijelasin ya. Kenapa surat Yasin yang dibaca bukan surat yang lain? Karena di dalam surat Yasin banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah, tentang akhirat, tentang hisab, tentang Allah. Contohnya di ayat 26 27 surat Yasin. Ayat apa Yasin? Ayat 26 27 naon sih ayatna hilap deui abi ge. Punten sekedap. Ayat 26 ayat 27. Ya. Kila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Kila dukhulil jannah. Semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang mau meninggal ditalkinkan dengan dibacakan surat Yasin, maka orang tersebut akan mendengarkan bacaan surat Yasin. Terlebih kalau misalkan yang mau meninggalnya teh sok yasinan bisa kupunten bahasa sok yasinan teh sok baca surat Yasin gitu. Terlebih orang yang mau meninggalnya tuh suka membaca surat Yasin, maka dia akan mendengar dan memahami apa yang dibacakan oleh orang di sekitarnya. Oh, ini ayat tentang Allah, oh ini ayat tentang akhirat, oh ini ayat tentang surga, oh ini ayat tentang neraka. Maka itu bisa menjadi bagian dari sunnah mentalkinkan orang yang meninggal dengan surat Yasin. Bahkan di zaman sahabat tabi'ut tabi'in ada muhadisin, ada para ulama ahli hadis yang ditalkinnya itu bukan dengan kalimat atau maaf ayat Quran, tapi dengan hadis tentang kematian. Bab janaiz ini misalnya. Ada ahli hadis di zaman tabi'ut tabi'in namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah punya murid namanya Abu Hatim. Abu Hatim ini teh murid senior lah dari Abu Zur'ah muhadis. Abu Zur'ah teh salah satu muhadis yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan Abu Zur'ah teh salah satu cerita yang lucunya itu ketika mau mencari satu sanad hadis dari Basrah ke Irak, itu meminum air kencing di perjalanan untuk bertahan hidup demi mencari
satu riwayat hadis. Jadi luar biasanya perjuangan mencari ilmu, mencari satu hadis. Abu Zur'ah minum air kencingnya supaya bisa bertahan hidup di perjalanan sampai ke rumah guruna dituju untuk mendapatkan ilmu hadis. Abu Zur'ah ketika mau meninggal, murid-murid seniornya terkumpul. Murid segannya nalkinkeun guruna anu alim, soleh, ilmunya tinggi dengan mengucapkan ditalkin la ilaha illallah. Akhirnya murid-murid Abu Zur'ah membacakan hadis-hadis tentang talqin. Abu Zur'ah mendengarkan, terus Abu Zur'ah itu akhirnya wafat dengan tenang. Karena Abu Zur'ah hafal hadisnya. Ayo orang mah murid hafal hadis hiji hadis dina bab tentang janaiz atau kematian gitu. Urang mah kual kalimat la ilaha illallah we jeung surat Yasin gitu. Lamun orang meninggal gitu, beda itu mah kan kelasna kelas ulama gitu. Ulama muhadis. Dibacakan oleh murid-murid seniornya hadis-hadis tentang kematian. Seperti ini diantaranya tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mautakum bi surat Yasin. Terus jadi Abu Zur'ah ngadangu gitu. Ya jadi boleh ya mentalkin dengan surat Yasin. Tapi lebih afdolnya yang tadi la ilaha illallah. Bilih ya mah, bilih misalkan saking aya nu bade ngantunkeun wargi urang ya. Urang hiji we nu ngantalkinkeun la ilaha illallah mah nu sanesna daripada bengong cicing. Cicingnya sok we maca surat Yasin gitulah. Lebih baik. Lan? Ini lebih baik. Nya lebih baik, tapi henteu maca surat cicing kitu naon gitu, cek aku hiji eta. Insyaallah untuk kategori bid'ah karena hadisnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani kan ya. Daruqutni melemahkan tadi. Oh, Daruqutni melemahkannya. Kalau berkaitan dengan Yasinnya. Kalau berkaitan dengan yang tadi maksudnya yang la ilaha illallah sahih. Jadi upami memang ulama-ulama Saudi mah mendoifkan hadis yang tadinya dengan membacakan surat Yasin. Tapi ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami beliau tuh berijtihad meskipun hadis itu kategorinya dhaif bifadlil amal gitu ya, bifadlil amal dengan maksudnya teh untuk keutamaan amal. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu boleh gitu. Memang sih upami di persis pun tanya, upami di persis nggak boleh gitu untuk hadis dhaif teh diamalkeun teh nggak boleh. Tapi sebagian saudara-saudara kita ada yang upami hadis dhaif eta tidak bertentangan dengan akidah, nu kaduana bisa memotivasi orang itu untuk beramal kebaikan, boleh diamalkan. Mangga eta mah telangkung bade dicanak, mangga pendapatnya bade henteu oge mangga abi mah sekedar menyampaikan biar menjadi pilihan gitu. Tapi emang lebih afdol tadi membaca kalimat la ilaha illallah, talqin yang lebih sahihnya. Bilih mah aya nu bisi kejadiannya gitu. Daripada ceurik teu paruguh gitu. Daripada meratap atau apa namanya teh. Ya gitu. Sia-sia ngomong atau paruguh segala macam atau ibu bapak mending baca surat Yasin gitu kan. Pahala engkau keur macana gitu. Atau bisa jadi tadi ya pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ruhnya orang yang mau meninggal itu akan berkaitan sangat erat dengan ayat-ayat Al-Quran di surat Yasin, terutama yang berkaitan dengan akidah, akhirat, surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu nu tiasa didugikeun bila aya kakirangan, aya nu lepat eta mah tina pribadi tina abi pribadi. Segala yang benar yang sahih itu datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.